Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tiara Oktavia Eka Putri, NIM 190353 dari RMIK 2019. Kali ini saya akan menampilkan praktikum 1-5 Teknik Informasi dan Komunikasi 5 yang terdiri dari instalasi jaringan LAN peer-to-peer menggunakan kabel crossover, kemudian hingga langkah-langkah instalasi jaringan internet menggunakan kabel UTP, dan langkah-langkah wireless access point. Siapkan seluruh alat dan bahan yang akan digunakan untuk praktikum. Kemudian, potong ujung kiri dan kanan kabel UTP sehingga rata. Lalu kupas bagian luar kabel atau jaket pelindung kabel kira-kira sepanjang 2 cm menggunakan gunting atau pengupas kabel yang biasanya ada pada crimping tool. Bagian yang seperti 2 buah silet saling berhadapan yang dapat mengupas. Setelah mengupas luar kabel, kemudian pisahkan 4 lilitan kabel UTP menjadi 8 bagian. Setelah itu, luruskan tiap-tiap kabel agar dapat mudah dipotong. Kemudian setelah diluruskan, susun larutan warna sesuai dengan konfigurasi crossover dan sesuaikan dengan ujung kabel yang akan dipotong dengan konektor yang akan dipasangkan. Adapun susunan kabel cross yaitu ujung konektor 1 putih jingga, putih hijau, biru, hijau, putih coklat, dan ujung konektor 2 yaitu putih hijau, putih jingga, biru, jingga, putih coklat. Setelah susunannya sesuai, masukkan ujung kabel yang telah dipotong tadi ke lubang konektor RJ45 secara bersamaan dan pastikan semua kabel posisinya sudah benar. Kemudian, jepit konektor dengan menggunakan crimping tool agar konektor terkunci, sehingga kabelnya tidak mudah terlepas. Setelah ujung yang satunya selesai, maka ulangi langkah sebelumnya, yaitu dengan membuat ujung yang satunya diawali mengupas bagian luar kabel, hingga terakhir yaitu menjepit konektor dengan menggunakan crimping tool agar konektor terkunci. Terakhir yaitu mengecek kabel yang sudah kita buat tadi dengan menggunakan 2 perangkat PC atau peer-to-peer dengan cara memasukkan masing-masing ujung kabel konektor ke masing-masing port yang tersedia pada kedua PC. Jika lampu indikator menyala, berarti semua bagian kabel sudah terpasang dengan benar. Setelah seluruh alat dan bahan yang akan digunakan telah siap, potong ujung kiri dan kanan kabel UTP sehingga rata. Lalu kupas bagian luar kabel atau jaket pelindung kira-kira sepanjang 2 cm dengan menggunakan gunting atau pengupas kabel yang biasanya ada pada crimping tool. Kemudian pisahkan 4 lilitan kabel UTP menjadi 8 bagian. Setelah itu, luruskan tiap-tiap kabel agar dapat mudah dipotong. Susunlah urutan warna sesuai dengan konfigurasi strike dan sesuaikan ujung kabel yang akan dipotong dengan konektor yang akan dipasang. Adapun susunan kabel strike yaitu ujung konektor 1 dan konektor 2 yaitu putih jingga, putih hijau, biru, hijau, putih coklat. Setelah urutan yang sesuai dengan konfigurasi strike dan rata, masukkan ujung kabel yang tadi potong ke lubang konektor RJ45 secara bersamaan dan pastikan semua kabel posisinya sudah benar. Kemudian, jepit konektor dengan menggunakan crimping tool agar konektor terkunci. Setelah ujung yang satunya selesai, ulangi langkah sebelumnya untuk membuat ujung yang satunya dengan urutan warna yang sama. Dimulai dengan mengupas bagian luar kabel hingga memasukkan ujung kabel ke lubang konektor RJ45.
Kemudian, lakukan pengecekan kabel yang sudah kita buat tadi dengan menggunakan perangkat PC yang akan dihubungkan dengan switch dengan cara memasukkan masing-masing ujung kabel ke masing-masing port yang tersedia pada PC dan switch. Jika lampu indikator pada konektor yang dihubungkan ke PC menyala, begitupun dengan lampu indikator terdapat pada switch, berarti semua kebagian kabel sudah terpasang dengan benar. Pertama, siapkan kabel USB extract yang sudah dihubungkan dengan konektor, lalu tancapkan konektornya ke LAN card laptop dan switch yang sudah disiapkan. Kemudian setelah dihubungkan, pastikan terkoneksi dengan cara melihat lampu orange yang ada pada switch. Selanjutnya, klik kanan connection, lalu klik Open Network and Sharing Center. Selanjutnya, klik Change Adapter Setting. Lalu klik kanan Ethernet, kemudian klik Properties. Sorot ke bawah dan klik Internet Protocol versi 4, lalu klik Properties. Akan muncul tampilan pembuatan IP dengan mengklik Use the following IP address, di mana kita membuat IP secara manual. Kemudian masukkan IP, contohnya dengan digit 192.168.0.4. Lalu klik OK. Selanjutnya mengecek IP address, klik kanan kembali Ethernet, lalu klik Status dan klik Details untuk melihat IP yang terbentuk manual. Untuk melakukan chat dan mengirimkan file pada aplikasi Messenger, kita masuk ke pencarian lalu cari LAN Messenger. Kemudian untuk membuat akun, klik Tools pada bagian atas kiri, lalu klik Preference. Apabila tampilan baru muncul, klik Account, lalu masukkan username, first name, dan last name sesuai nama Anda, lalu klik OK. Maka akun pada LAN Messenger akan terbentuk. Selanjutnya akan terlihat nama perangkat lain yang sedang tersambung dengan perangkat kita. Untuk mengirim pesan dengan perangkat lain, klik 2 kali nama akun perangkat lainnya, lalu ketik pesan yang ingin disampaikan. Untuk mengirim file, klik nama perangkat lain, lalu klik Send File, lalu pilih file apa saja yang ingin Anda bagikan, lalu klik Open, maka file akan terkirim. Dan IP address, pertama klik kanan Connection, lalu klik Open Network and Sharing Center. Selanjutnya, klik Change Adapter Setting. Lalu klik kanan Ethernet, kemudian klik Properties. Sorot ke bawah dan klik. Selanjutnya untuk mendapatkan IP secara otomatis, klik Obtain IP Address. Lalu klik OK. Dan cek kembali status untuk melihat IP address yang diberikan secara otomatis oleh switch. Dan wireless access point dan PC yang akan digunakan. Lalu nyalakan. Kemudian, untuk menghubungkan perangkat atau PC dengan wireless access point, nyalakan WiFi pada perangkat dan sambungkan access point dengan perangkat Anda menggunakan password wireless access point. Dengan mengklik kanan network atau jaringan, terus memasukkan passwordnya. Selanjutnya, apabila sudah tersambung dengan wireless access point, Anda bisa mengganti nama WiFi-nya dengan membuka browser dan mengetik pada link laman dengan 192.168.0.1. Maka akan muncul tampilan TP-Link. Masukkan admin sebagai username dan password. Setelah login, maka muncul tampilan baru, lalu klik Next. Kemudian muncul lagi tampilan baru Cost Operation Mode yang harus dipilih salah satunya. Klik Access Point, lalu klik Next. Lalu akan muncul tampilan baru lagi untuk mengganti wireless operation name, di mana pada video ini digunakan dengan nama Arzi Indah, dan mengubah passwordnya juga dengan angka
1-9, lalu klik Next. Kemudian akan muncul tampilan selanjutnya, yakni IP address dari wireless yang diberikan secara otomatis, lalu klik Next. Lalu pada tampilan selanjutnya perubahan akan disimpan dengan mengklik Finish. Maka akan loading sampai selesai. Setelah itu nama wifi-nya telah terganti dan wifi akan terrestart dengan sendirinya. Selanjutnya, hubungkan perangkat atau PC Anda dengan nama wifi dan username yang telah dibuat tadi. Jika sudah terhubung, artinya proses mengubah nama wifi dan username yang dibuat tadi itu berhasil. Pertama, siapkan kabel UTP strike yang sudah dihubungkan dengan konektor, lalu tancapkan konektornya ke LAN card laptop dan switch yang sudah disiapkan. Kemudian setelah dihubungkan, pastikan terkoneksi dengan cara melihat lampu orange yang ada di switch. Jika lampunya berkedip-kedip, artinya berhasil terkoneksi. Selanjutnya, jika terhubung, klik kanan connection, lalu klik Open Network and Sharing Center. Klik Change Adapter Setting. Selanjutnya, untuk mengecek IP address, klik kanan Ethernet, lalu klik Status, lalu klik Details, maka akan terlihat IP address yang terbentuk. Kemudian, untuk menghubungkan koneksi jaringan internet dengan PC, buka browser. Lalu coba membuka situs Google. Jika penelusuran berhasil, maka koneksi jaringan internet menggunakan kabel UTP itu telah berhasil. Selanjutnya, instalasi jaringan internet menggunakan wireless access point. Siapkan wireless access point dan PC yang akan digunakan, lalu nyalakan. Kemudian, hubungkan perangkat atau PC dengan wireless access point dengan menyalakan WiFi pada perangkat dan menyambungkan wireless access point dengan perangkat menggunakan password wireless access point. Apabila sudah tersambung, dengan bisa mengganti nama wifi-nya dengan membuka browser dan mengetik pada link laman dengan 192.168.0.1. Maka akan muncul tampilannya. Kemudian masukkan admin sebagai username dan password. Setelah login, maka muncul tampilan baru, lalu klik Next. Kemudian muncul lagi tampilan baru, Host Operation Mode, yang harus dipilih salah satunya. Klik Access Point, lalu klik Next. Lalu akan ada tampilan baru lagi untuk mengganti wireless operation name, di mana pada video ini digunakan dengan nama Arzi Indah. Dan mengubah passwordnya juga dengan angka 1-8. Lalu klik Next, maka kemudian akan muncul tampilan selanjutnya, yakni IP address dari wireless yang diberikan secara otomatis, lalu klik Next. Pada tampilan selanjutnya perubahan akan disimpan dan mengklik Finish. Maka akan loading sampai selesai. Setelah itu, nama wifi-nya telah terganti dan wifi akan terrestart dengan sendirinya. Selanjutnya, hubungkan perangkat atau PC dengan nama wifi dan username yang telah dibuat tadi.
Kemudian untuk menghubungkan koneksi jaringan internet dengan wireless, buka browser lalu mencoba membuka situs Google. Jika penelusuran koneksi jaringan internet menggunakan wireless access point berhasil. Kemudian selanjutnya hubungkan kabel UTP dengan switch yang terhubung dengan wireless access point serta PC. Setelah terhubung, maka akan muncul lampu pada switch. Kemudian klik connection, klik kanan connection, pilih open network and sharing center. Kemudian klik change adapter setting. Kemudian klik kanan Ethernet. Kemudian klik status, klik details, maka akan terlihat IP address yang terbentuk secara otomatis. Selanjutnya, untuk memastikan terkoneksi, masuk ke browser. Lalu jika penelusuran berhasil, maka koneksi jaringan internet pun berhasil.